Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ferani Melahiwu dalam channel Bekal Spiritual. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe channel ini sehingga boleh memberkati saudara-saudara semua. Hari ini, perenungan firman Tuhan kita saya ambil sesuai dengan RHK Gemim dalam Yeskiel pasal 48 ayatnya yang ke-14. Dengarkanlah firman Tuhan. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya menyapa saudara-saudara semua yang ada di rumah, dimanapun berada. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saat ini judul perenungan firman Tuhan sesuai dengan RHK Gemim Sabtu 30 Januari 2021 diberi judul Memberi dengan Sukacita. Mendengar kata memberi dengan sukacita, kita mengingat bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7a dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, komitmen untuk memberi itu jangan sampai kendor. Mengapa? Karena dalam hal memberi orang bisa saja kendor. Orang bisa saja stop bakase, stop memberi. Karena mungkin pernah dikecewakan. Mungkin pernah ketika kita memberi disalahgunakan oleh orang lain. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, sekalipun demikian yang terjadi, jangan kita berhenti memberi, karena masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita dan bantuan kita, saudara-saudara. Pemberian bukan hanya bicara soal nominal. Pemberian bukan hanya bicara soal berapa banyak uang, berapa banyak yang sudah kita beri. Tetapi saudara-saudara, masalah memberi ini bicara soal hati. Mengapa pemberian ini soal hati? Karena Tuhan melihat hati saat kita memberi. Mengapa hati, saudara-saudara? Karena hati ini begitu penting di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya ketika kita memberi, kita harus memberi dengan sukacita. Mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin, saudara-saudara. Ternyata penting memberi dengan sukacita. Makanya sukacita itu berkaitan dengan hati. Orang kalau kasih dengan sukacita, dia akan menerima berkat Tuhan secara berkelimpahan dalam hidup saudara-saudara. Dan juga saudara-saudara harus ingat ini. Camkanlah ini. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan memberi sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Artinya apa, saudara-saudara? Saat kita memberi banyak, kita tidak akan berkekurangan. Tapi saat kita memberi sedikit, kita juga tidak akan berkelebihan, saudara. Karena Tuhan sumber berkat, Tuhan yang mengatur ketika Dia memberi berkat dalam kehidupan kita. Kalau kita banyak memberi, kita banyak menerima berkat dari Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kita. Saudara, ada ilustrasi yang saya sampaikan saat ini. Ada seorang bapak mengakhiri perenungan saat ini, saudara-saudara. Ada seorang bapak dia punya induk sapi yang sementara hamil dan akan melahirkan. Sebelum melahirkan, saudara-saudara, dia berjanji dia akan memberi untuk Tuhan, Dan ketika tiba induk sapi ini melahirkan, saudara-saudara, dilahirkan 2 ekor sapi. Dan waktu lahir 2 ekor sapi, seorang bapak ini berpikir, aduh, yang mana ini kita mau kasih ke Tuhan? Dia istri so tanya, ngana pe janji ngana mau kasih pak Tuhan, silakan ngana kasih sekarang, Ini bapak berpikir, dan bapak ini bilang pada pe istri, aduh nanti Jo, kalau orang so besar baru kita mau kasih, saudara-saudara. Tiba-tiba saudara-saudara, di tempat itu, tempat tinggal bapak itu ada terjadi wabah, ada virus
yang pada akhirnya virus itu membuat salah satu ekor sapi itu mati. Dan waktu bapak itu pergi ke kandang, dia lihat, aduh satu ekor sapi so mati, saudara. Dia pulang ke rumah, dia bilang pada istri, dia bilang, istriku, aku sudah memutuskan untuk memberi kepada Tuhan. Ada satu ekor sapi yang so mati, itu Tuhan punya. Dan istri bilang, bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang akan engkau berikan kepada Tuhan? Dia bilang, yang so mati itu kita kasih ke Tuhan. Nah, apa artinya ilustrasi ini, saudara-saudara? Kadang-kadang kita tidak mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, orang hitung-hitung, saudara. Tapi kalau untuk sesuatu yang kurang berguna, orang nyala hitung-hitung. Untuk itu saat ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Saat kita memberi, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Berilah dengan sukacita, karena Tuhan melihat hati kita saat kita memberi. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.